Saudara, saya mau sikap hati kita seperti itu. Ketika doa belum dijawab, ketika rumah tangga belum seperti yang kita harapkan, anak-anak kita belum menikah padahal kita sudah doakan, bisnis kita belum maju signifikan padahal kita sudah urapi misalnya. Jangan jadi marah apalagi menyalahkan Tuhan. Iman yang mengubah keadaan belajar daripada seorang perempuan Kanaan. Siapa orang yang mengalami mujizat ini? Saudara perlu lihat di ayat 21 dikatakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon ini satu daerah yang bukan lagi daerah orang Israel, dan ayat 22 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan dari daerah itu. Seorang perempuan Kanaan. Saudara, Kanaan itu melambangkan daerah yang pada dulunya orang-orang yang terkutuk karena mereka itu tidak mentaati Tuhan. Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Iya, jadi boleh dikatakan perempuan ini menurut ayat ini orang yang sebenarnya selama ini punya label terkutuk atau orang yang juga dihinakan. Makanya saudaraku, ya ini gambaran daripada orang yang terbuang, yang tertolak, tetapi ketika dia datang sama Tuhan, dia ditolong Tuhan. Nah, bagaimana perjuangan seseorang ini bisa mengalami Tuhan? Ini sebenarnya mirip dengan kita. Kita pun karena dosa sudah menjadi orang yang terkutuk, betul? Kita karena dosa sudah menjadi orang yang terbuang. Tidak ada lagi sesuatu yang dapat kita banggakan. Tetapi karena Kristus ya yang menyelamatkan kita dan kita datang kepada Yesus, maka kita pun menjadi orang yang berharga dan dipulihkan. Kalau kita sedang menderita, kita belajar daripada kisah perempuan Sirofenesia atau perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus. Ada banyak orang, saudara, ketika dia ada dalam masalah, bukannya datang sama Tuhan, atau mungkin dia datang sekali dua kali sama Tuhan, tetapi karena tidak terjadi pertolongan, dia mundur. Ada banyak yang seperti itu, lalu kemudian dia berkata, saya tidak tahu, saya udah doa, saya udah begini, tapi Tuhan gak dengar doa saya. Nah saudaraku, yang menarik dari perempuan ini, ketika Tuhan berkata, aku tidak mau menyembuhkan engkau sekarang, atau aku tidak diutus kepadamu, yang menarik perempuan ini tidak kecewa, dia tidak marah, tapi dia justru memohon belas kasihan dari Tuhan. Saudara, saya mau sikap hati kita seperti itu. Ketika doa belum dijawab, ketika rumah tangga belum seperti yang kita harapkan, anak-anak kita belum menikah padahal kita sudah doakan, bisnis kita belum maju signifikan padahal kita sudah urapi misalnya, kita sudah lakukan A, B, C, dan D, tetapi belum terjadi terobosan yang signifikan. Saya berharap saudara jangan jadi kecewa, jangan jadi marah, apalagi menyalahkan Tuhan, apalagi berubah menjadi tidak lagi mencari Tuhan. Yang menarik perempuan ini ketika Yesus sama sekali tidak menjawabnya di ayat 23. Lalu murid-muridnya datang meminta kepada Yesus, suruh dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ternyata perempuan ini ketika datang kepada Yesus dia berteriak-teriak. Saudaraku, saya yakin orang kalau dia rindu pertolongan Tuhan, dia pasti akan berseru sama Tuhan. Makanya di sini saya harap jangan ada yang jual mahal sama Tuhan. Berdoa jangan cuma bisik-bisik saja. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Akan diselamatkan. Saudara bisa lihat Alkitab ini dengan tegas menuliskan, siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Dan perempuan tadi berseru-seru, berteriak-teriak. Kadang-kadang memang orang bilang, emangnya Tuhan itu tuli. Tetapi baca ceritanya di Alkitab, orang yang berseru kepada Tuhan ditolong Tuhan. Amin. Amin. Karena ketika kita berseru bukan bicara Tuhan tidak mendengar atau tidak. Tapi ketika engkau berseru itu menunjukkan komitmen hatimu, kebesaran imanmu kepada Tuhan. Bagaimana engkau percaya dan berharap hanya Tuhan yang dapat menolong.